Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya Al Husain Abdul Mu'in. Kali ini saya akan membawakan kisah dari keluarga dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ketiga, yaitu pamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saudara dari Abdul Wahab bin Sulaiman, yang keluarga beliau ini semua menggunakan fikih bermazhab Hambali. Ibrahim bin Sulaiman, beliau adalah paman dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, sekaligus gurunya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mempunyai guru, dan gurunya ini termasuk pamannya sendiri, karena keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini keluarga dari keturunan yang alim, keluarganya ulama, dan beliau ini anak bungsu dari kakeknya. Jadi beliau ini lahir tahun 1070 Hijriah. Dengan mengetahui tanggal kelahiran ini, sebagian penulis menolak sangkaan dari sebagian ahli sejarah, di antaranya Ibnu Humaid dan Ibnu Bishr, yang mengatakan bahwa Ibrahim belajar langsung kepada bapaknya, sedangkan umurnya saat wafat bapaknya baru 9 tahun. Penulis ini menolak sangkaan yang dikatakan oleh ahli sejarah seperti Ibnu Humaid dan Ibnu Bishr. Ibnu Humaid dan Ibnu Bishr itu mengatakan bahwa Ibrahim ini belajar dengan bapaknya, tapi sebagian ahli sejarah menolak. Alasannya karena dianggap usia begini masih dianggap terlalu kecil, karena pada wafat bapaknya itu Ibrahim bin Sulaiman baru umur 9 tahun. Beliau lahir di Uyainah, sedangkan bapaknya waktu itu adalah qadhi dan ulama rujukan di negeri Najd. Uyainah di waktu itu termasuk dalam kekuasaan Alu Ma'mar. Di dalamnya banyak fuqaha dan ulama. Beliau menggunakan kesempatan itu untuk menimba ilmu dari mereka sehingga mencapai derajat keilmuan yang tinggi. Beliau juga belajar kepada kakaknya Syekh Abdul Wahab. Ibnu Humaid mengatakan bahwa beliau ini seorang yang faqih dan solih. Ibnu Humaid itu ahli sejarah. Beliau menulis beberapa tulisan tentang fikih dan tulisan tangannya sangat bagus. Beliau menjadi qadhi di Usyaikir, dan para penulis sejarah sepakat menyebut beliau seorang alim lagi faqih. Syekh Muhammad bin Ibad dalam tarikhnya mengatakan bahwa Syekh Ibrahim meninggal tahun 1141 Hijriah. Setelah itu di tahun 1206 Hijriah anak beliau bernama Abdurrahman menyusul, dan anaknya itulah akhir dari anak turunnya yang diketahui. Perlu diketahui keturunan dari Syekh Sulaiman bin Ali yang masih bisa ditelusuri sekarang hanyalah melalui arah turun-temurun dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan saudaranya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab di Huraimilah. Syekh Ibrahim bin Sholih bin Isa mengatakan pada tahun 1015 Hijriah meninggal Syekh Ahmad bin Muhammad bin Basyam Moyang Al-Basam, seorang penduduk Unaizah. Beliau pindah kemudian tinggal di Uyainah. Syekh Sulaiman bin Ali bin Musyraf menikahi anak perempuannya yang bernama Fatimah. Lahirlah dari pasangan ini Syekh Abdul Wahab, bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan lahir juga Ibrahim, dan nampaknya Syekh Ibrahim terputus keturunannya. Sebagai penulis sejarah mengatakan bahwa Syekh Muhammad mengambil ilmu juga dari pamannya di samping dari ayahnya. Dan saya dapat itu dalam beberapa sahabat
As-Sanid untuk ulama-ulama Hanabilah Najd. Wallahu a'lam. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu belajar dengan bapaknya juga, dengan pamannya juga. Jadi keluarga ulama ya. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berguru dengan orang Inggris, padahal pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berdakwah, Inggris itu belum masuk ke dunia Arab seperti yang dijelaskan oleh Haji Jarnawi Hadikusumo, anak dari Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah. Jadi itu sejarah yang dibuat-buat oleh orang-orang yang membenci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demikianlah kisah dari pamannya. Video selanjutnya akan membahas tentang kakaknya, saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama Sulaiman bin Abdul Wahab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.